Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Kepala Program Studi Teknologi Informasi, Bapak Bernardus Anggoseno Aji, Eskom, Mkom. Yang kami hormati, Bapak atau Ibu dosen Teknologi Informasi. Serta kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang lolos program MBKM maupun seluruh mahasiswa Teknologi Informasi yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nadira Luna, selaku MC yang akan menemani teman-teman semua selama acara ini berlangsung. Baik, para hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara terlebih dahulu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Kaprodi IT. Ketiga, penyampaian teknis MBKM. Keempat, tanya jawab dan pembacaan data MBKM. 5, dokumentasi dan penutupan. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Program Studi Teknologi Informasi kepada Bapak Bernardus Anggoseno, AJS Komemkom, kami persilahkan. Oke, selamat pagi. Suara saya kedengaran ya? Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadira untuk waktu yang diberikan kepada saya. Oke, pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara sosialisasi terkait dengan MBKM. Karena sosialisasi ini sangat dibutuhkan buat teman-teman, terutama untuk angkatan 2020 gitu ya, yang nantinya akan mengikuti program MBKM. Jadi diharapkan semua teman-teman di angkatan 2020 aware terhadap sosialisasi ini, juga aware juga terhadap aturan-aturan MBKM yang ada di kampus. Mungkin saya ada beberapa yang perlu saya sampaikan gitu ya. Yang pertama, ini kan MBKM gitu ya teman-teman. Jadi mahasiswa itu harus bisa mendapatkan pengalaman di luar kampus gitu. Tujuan dari MBKM adalah itu. Jadi kalau bisa diharapkan yang mengambil MBKM-nya di luar kampus gitu. Jadi kalau ikut program magang ataupun studi independen ataupun program yang lain, misalkan membangun desa atau kemanusiaan kayak gitu, diusahakan memang mendapatkan pengalaman di luar kampus. Jadi jangan yang penting ikut MBKM magang gitu, tapi di kampus gitu ya. Yaitu kalian sama aja kalian tidak mendapatkan pengalaman di luar kampusnya gitu. Jadi yang pertama kalau bisa program MBKM ini menjadi bekal buat teman-teman untuk bisa mendapatkan pengalaman, ilmu, ataupun koneksi di luar kampus gitu. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal tersebut gitu. Yang kedua, karena ini di luar kampus, jadi teman-teman ini membawa nama institusi kita juga gitu, membawa nama prodi IT, membawa fakultas FTIB, bahkan membawa institusi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Gitu. Jadi karena membawa nama baik itu teman-teman kalau bisa ya dijaga gitu ya nama baiknya dengan baik, dijaga komitmennya teman-teman karena ini kan melibatkan pihak luar juga gitu. Kalau teman-teman tidak berkomitmen dengan baik, hilang-hilangan gitu ya, nanti kan yang akan dicap buruk bukan cuma teman-teman gitu, tapi bisa juga satu institusi dicap buruk gitu. Wah, mahasiswa dari Telkom nih banyak yang hilang-hilangan nih. Nanti kalau ada yang mau magang lagi gak mau kayak gitu. Kan yang rugi bukan cuma teman-teman kan, tapi juga satu institusi rugi gitu. Nah, itu tolong karena bawa nama baik institusi, nama baik prodi IT, ya kalau bisa yang ikut magang gitu ya, komitmennya dijaga teman-teman. Jadi tetap mengikuti aturan-aturan yang ada di perusahaannya, yang ada di tempat magangnya maupun di tempat studi independennya gitu ya. Kalau studi independen ya selesaikan dengan baik, ikuti semua programnya gitu ya. Kalau ada project ya ikuti projectnya dengan baik dan sampai selesaikan gitu. Jadi nanti
bikin orang-orang di luar kampus kita, orang-orang di perusahaan, ataupun orang-orang di tempat kalian magang dan studi independen, itu tahu kualitas, oh kalau prodi IT, oh kalau mahasiswa IT Telkom, itu bagus loh. Jadi nanti kalau ada yang mau magang lagi, kita dengan senang hati memprioritaskan mereka gitu. Jadi ada nilai plus yang bisa diambil sama teman-teman dan adik kelas kalian nanti gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau mau ngambil MBKM, kalau bisa memang sesuai dengan bidang yang ingin kalian tuju gitu ya. Contoh kalian pengen, saya ini nanti kalau lulus saya pengen jadi cloud engineer gitu. Atau saya kalau lulus nanti pengen jadi machine learning engineer gitu. Ya cari tempat magangnya ataupun studi independennya yang sesuai dengan bidang yang ingin kalian tuju. Jangan, yang penting teman-teman kok ikut MBKM-nya ke sana, saya ikut ke sana lah. Jangan gitu ya, jangan hanya karena teman-temannya yang lain ikutnya ke sana, kalian ikut ke sana. Atau karena kalau misalkan, kayaknya studi independen yang di sana kayaknya gampang nih, saya ikut yang sana aja lah. Bukan kayak gitu, tapi pikirkan baik-baik, ini kan program ini kan 20 SKS ya. Jadi pikirkan baik-baik, supaya MBKM ini berguna buat kalian gitu. Memang kan tujuannya pemerintah bikin program MBKM itu supaya kalian dapat pengalaman gitu ya. Jangan sampai hanya ikut MBKM ini ikut-ikutan aja ataupun hanya asal-asalan dan nggak dapat ilmunya gitu. Itu jadi mubazir. Terus kalau bisa juga untuk yang misalkan seperti program MSIB gitu ya atau Bangkit gitu ya, ngambil mata kuliahnya atau mengambil learning pad-nya, ya kalau bisa jangan sesuai yang sudah kalian ambil di kampus gitu. Misalkan di kampus sudah belajar ini, ya kalian kalau bisa ngambil yang lain lagi. Supaya apa? Nambah pengalaman, nambah wawasan. Jangan, wah mata kuliah learning pad yang ini kayaknya saya bisa nih karena sudah pernah dapat materi ini gitu. Ya kan jadi double gitu ya. Kecuali seperti yang tadi saya bilang, kalian pengen jadi cloud engineer, ya kalian ngambil cloud engineer di sana gitu. Itu nggak apa-apa, tapi pikirkan baik-baik bahwa MBKM ini tuh bisa menambah wawasan kalian, menambah ilmunya, dan terpenting bisa menambah koneksi kalian nanti saat kalian siap untuk bekerja. Tuh, mungkin yang ketiga seperti itu ya teman-teman. Terus yang terakhir yang tidak kalah pentingnya mungkin dari saya adalah setiap teman-teman mau ikut program MBKM, tolong pastikan teman-teman sudah berkonsultasi dengan dosen walinya. Pertama dosen wali, kedua adalah koordinasikan dengan dosen koordinator MBKM. Nah, untuk di IT ini dosen koordinator MBKM-nya adalah Pak Mustafa Kamal. Jadi teman-teman kalau ada yang bingung, ada permasalahan gitu, konsultasi pertama ke dosen wali, terus dilanjutkan ke koordinator MBKM. Terus yang ketiga kalau masih perlu lagi koordinasi lagi, bisa ke saya, ke Kaprodi gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman itu jangan tiba-tiba ikut program MBKM, sudah keterima baru ke dosen wali, Pak, saya ikut MBKM ini, terus gimana ya? Nah, jangan kayak gitu. Nanti takutnya kalian ikut gitu ya, tiba-tiba ikut, keterima, ternyata pas konsultasi dengan dosen wali ternyata ada aturan-aturan yang tidak memungkinkan untuk kalian mengambil itu, atau oh ternyata tidak sesuai dengan aturan yang ada di kampus gitu. Nah itu kan jadi sayang gitu ya. Kalau kalian nggak, saya udah keterima terus nggak jadi ikut karena ada terbentur dengan aturan gitu, kan juga jadinya bisa efek negatifnya bisa jadi malah di blacklist gitu ya. Nanti karena udah ikut kok nggak diambil kan kayak gitu. Jadi tolong pastikan teman-teman setiap mau ikut MBKM konsultasi dulu gitu. Konsultasi dulu ke dosen walinya, tanyakan, Pak kalau saya mau ikut ini kira-kira gimana ya? Apakah bisa atau enggak, konversi mata kuliahnya seperti apa, nanti dikonversi jadi berapa SKS dan seterusnya. Jadi waktu kalian melangkah ikut pendaftaran MBKM, kalian udah tahu nih nanti, oh siapa dosen yang akan jadi pendamping saya, oh berarti dosen walinya gitu. Nanti SKS-nya berapa yang akan dikonversi, oh 20 SKS misalkan kalau programnya magang dan MSIB gitu ya, yang waktunya adalah 6 bulan gitu. Atau mungkin saya ikut kampus mengajar atau misalkan ikut program kemanusiaan. Nah, itu berapa SKS yang dikonversi? Konversinya apa aja? Nah, itu kan kalian sudah tahu, sudah
yakin, sudah mantap gitu. Jadi nanti pas daftar itu tidak ada kendala lagi. Jadi usahakan konsultasi dan komunikasi gitu ya ke pihak kampus ya, terutama dosen wali dan koordinator MBKM-nya gitu. Jadi teman-teman nanti tidak ada kendala lagi. Saya harapkan tidak ada kendala lagi setelah konsultasi dengan dosen wali maupun koordinator gitu ya. Nah, itu mungkin dari saya. Tolong disimak baik-baik untuk sosialisasi hari ini, karena ini cukup penting untuk teman-teman nanti mengikuti MBKM. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mengganjal, silahkan ditanyakan, nanti akan kita jawab gitu ya. Terus usahakan jangan sampai masih ada pertanyaan yang kira-kira apa ya, nanti menyusahkan kalian gitu untuk maju ke program MBKM. Gitu mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat teman-teman, tetap ngikuti MBKM ini dengan baik. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Seno atas sambutannya. Kepada teman-teman dapat mengisi link form yang ada di kolom chat. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti pada sosialisasi hari ini, yaitu penyampaian teknis MBKM yang akan disampaikan oleh Mustafa Kamal, Eskom Mkom. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nadira untuk waktunya. Saya izin share ya. Minta ke host untuk bisa ngasih privilege, bisa share screen. Oh iya, sambil nunggu mungkin dari teman-teman bisa open cam ini biar enak. Dari teman-teman semua monggo bisa open cam. Belum mandi nggak apa-apa, nggak kecium kok baunya. Jadi biar ada interaksi di kita. Jadi nanti monggo kita diskusi aja ya. Jadi nanti kita diskusi, kita sharing gitu ya, supaya nanti bisa enak gitu ya. Jadi nanti silahkan, saya yakin teman-teman juga sudah paham sebenarnya panduan dari atau mekanisme dari magang dan KP ini gimana. Saya yakin teman-teman juga sudah paham. Cuman mungkin nanti di sini akan saya perkuat lagi, saya refresh lagi, supaya nanti dari teman-teman bisa lebih memahami semuanya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan juga ditanyakan. Nanti ada sesinya sendiri. Kira-kira itu. Bisa share. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mustafa Kamal. Saya dosen baru mulai bulan Oktober kemarin, mulai semester kemarin. Mungkin dari teman-teman beberapa sudah ikut mata kuliah saya ya. Ada mata kuliah audit, ada kuliah manajemen proyek ya. Kira-kira itu. Di sini saya ingin nge-share sedikit ya tentang MBKM. Sebenarnya apa sih MBKM ya? Kira-kira gitu. Namun sebelum kita membahas tentang teknis MBKM, saya ingin sedikit mungkin ngasih awal ya, gambaran awal. Mengapa sih MBKM ini penting gitu ya? Karena tadi sudah dibahas oleh Pak Seno, sedikit dibahas oleh Pak Seno. Saya ingin melengkapinya lagi. Semoga dari teman-teman nanti bisa istilahnya ketika ikut MBKM ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban gitu ya. Bukan sekedar ketika saya ikut MBKM ini, saya ikut magang dan KP ini karena ada
ada apa ya, ada SKS-nya lah bahasanya, disuruh oleh kampus, ada SKS-nya sehingga saya ikut, bukan sekedar itu. Tapi ketika teman-teman bukan sekedar bahkan ikut menghindari kuliah ini, kata Pak Adib. Jadi harapannya ketika ikut MBKM ini teman-teman bisa tahu kenapa sih saya harus ikut MBKM, kira-kira gitu. Dan saya harapannya nanti ada teman-teman juga istilahnya punya misi pribadi ya. Setiap kita kan ketika kuliah di suatu institusi, ketika kita kuliah di ITTS ini pasti kan punya misi ya, punya harapan gitu, punya ekspektasi ya. Kira-kira apa sih yang ingin teman-teman capai? Oh, misalkan saya ingin punya pengalaman nih. Saya ingin punya pengalaman ketika nanti saya lulus, saya bisa kerja di perusahaan IT yang saya istilahnya digaji mahal, saya digaji tinggi, yang karir saya bagus, dan seterusnya. Nah, harapannya nanti di MBKM ini adalah salah satu momen penting sebenarnya dari 4 tahun teman-teman di Prodi TI ini, yang nanti ketika di MBKM atau magang KP ini teman-teman akan banyak dapat pengalaman. Yang karena kenapa ini penting? Karena KP sama magang ini beda dengan ketika kita kuliah di kelas. Nah, ini di sini saya ada slide ya. Jadi kalau kita mungkin kuliah di kelas ya, kita akan dapat yang namanya teori ya. Kita dapat teori, dapat konsep, dapat panduan dan macam-macam. Terus di tempat kita juga ada yang namanya praktikum ya, ada praktikum Alpro, praktikum IT dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman juga akan dapat banyak ilmu ya, dapat teori juga dapat ilmu, namun ketika kita sudah praktis, kita akan juga dapat banyak lagi. Nah, sedangkan nanti ketika teman-teman sudah magang, sudah KP, teman-teman akan bisa dapat ilmu yang lebih banyak lagi. Karena nanti ketika teman-teman magang, teman-teman KP, teman-teman akan punya, dalam tanda kutip, punya peluang untuk berbuat salah gitu ya. Karena apa? Karena teman-teman akan menjumpai dunia nyata, menjumpai dunia real, yang bukan cuman kayak praktikum. Kalau praktikum ketika ada error ya selesai gitu. Nggak ada sanksi atau nggak ada apa. Paling nilainya dikurangi gitu aja ya. Tapi ketika nanti teman-teman sudah magang, sudah KP di perusahaan atau di sebuah institusi, teman-teman akan dapat pengalaman, dapat teguran, dan seterusnya gitu. Dan waktunya juga beda ya. Kalau dari segi praktikum kan mungkin 3 SKS sekian jam. Tapi nanti ketika teman-teman sudah magang, sudah KP, teman-teman akan belajar banyak. Teman-teman akan belajar gimana sih sebuah dunia kerja yang sesungguhnya, gimana sih sebuah dunia industri yang sesungguhnya, dan seterusnya. Di situ mestinya teman-teman akan lebih banyak ilmu. Nah, ini kesempatan, magang dan KP ini adalah kesempatan bagi teman-teman untuk bisa menimba ilmu itu. Ketika teman-teman mungkin KP atau magang selama 1 bulan, 3 bulan, atau mungkin nanti ada yang sampai ngambil 6 bulan, teman-teman harus punya misi pribadi sebenarnya di sini. Oh, saya harus dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Saya harus dapat pengalaman sebanyak-banyaknya. Saya harus dapat pelajaran sebanyak-banyaknya, dan seterusnya. Itu. Jadi nanti silahkan teman-teman ketika ngambil KP ini punya misi pribadi, punya, iya, teman-teman harus punya misi pribadi, punya target pribadi dari KP dan magang yang akan teman-teman jalani. Itu. Terus ini sedikit, istilahnya ini banyak digunakan oleh banyak perusahaan ya. Jadi memang kalau biasanya kalau kita di kampus gitu ya, kita di kampus kita banyak dapat pengetahuan, kita dapat banyak skill. Namun nanti ketika sudah di dunia nyata, ketika sudah di dunia kerja, sebenarnya knowledge atau skill itu istilahnya hanya dipakai itu mungkin kisaran rata-rata sekitar 15%. Sisanya apa? Sisanya adalah yang namanya attitude. Sebagian besar nanti yang akan teman-teman gunakan ketika kerja, ketika nanti mungkin ada yang memang pengen ke bisnis dan seterusnya adalah dari segi attitude. Nah, sekarang apa sih namanya attitude, apa sih namanya skill, dan apa sih namanya knowledge? Ada di slide selanjutnya. Nah ini, jadi nanti ada istilahnya triangle of success bahasanya gitu ya. Triangle of success di dunia kerja. Slide ini saya dapat dari salah seorang CTO perusahaan luar yang memang banyak menggunakan konsep triangle of success gitu ya. Nanti teman-teman ketika KP, ketika magang akan dapat banyak pelajaran tentang gimana sih yang namanya sukses dalam dunia kerja itu. Ada kadang-kadang kita temui beberapa, karena dulu saya lama di dunia kerja ya. Jadi memang ada beberapa orang yang kadang-kadang sebenarnya secara skill dia bagus, secara keahlian IT-nya, keahlian teknisnya dia bagus. Tapi ketika sudah 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, atau bahkan 10 tahun, secara karir dia tetap jadi engineer, secara karir dia tetap jadi programmer, biasa saja. Padahal itu harapannya nanti ketika kita sudah bekerja, kita juga punya jenjang karir yang bagus gitu lah. Kita juga punya jenjang karir yang oke gitu ya.
yang ada tahapan-tahapannya. Mungkin dari awalnya dari level programmer, dari level engineer, nanti naik level ke senior engineer atau senior programmer atau senior analis dan seterusnya. Nanti naik lagi ke level manager, nanti naik lagi ke level senior manager dan seterusnya. Harapan nanti bisa sampai level CTO atau CTIO ya, harapannya gitu. Atau nanti bisa jadi teman-teman memang punya niatan untuk jadi seorang founder ya, seorang founder dari sebuah perusahaan teknologi ya. Nah, hal yang penting yang harus dipunyai ya, yang harus kita punyai, yang harus kita prepare paling kayak ketika kita menuju ke arah sukses itu adalah salah satu yang penting atau 85% di antaranya adalah yang namanya attitude. Attitude ini apa? Yang pertama adalah self motivation. Kita punya motivasi diri ya. Jadi kita punya motivasi diri bahkan ketika kita belajar di KP atau magang nantinya, kita punya motivasi diri atau misi pribadi. Oh, saya ketika KP di teman-teman saya lihat kemarin ada yang sudah ada 12 orang ya kalau nggak salah, dia sudah lolos di program bangkitnya Dikti ya, program bangkitnya dari Kemendiknas ya. Itu saya pikir sebuah hal yang bagus ya. Jadi ini kesempatan misalkan yang sudah ikut program bangkit, dia bisa totalitas. Karena kalau saya baca di program bangkit itu nanti teman-teman akan menjalani sekitar 900 jam. Bayangin, 900 jam itu kalau dikonversi bisa 4 bulan full pagi sampai sore kalau saya lihat. Nah, kalau teman-teman dalam waktu 900 jam menjalani program bangkit itu, program magang yang berupa bangkit itu, kalau teman-teman nggak punya motivasi, teman-teman nanti bisa mutung di tengah jalan, bisa istilahnya apa? Patah semangat di tengah jalan gitu, kira-kira gitu. Nah, makanya self motivation ini penting. Nanti ketika kita di dunia kerja juga sama. Ketika kita di dunia kerja, ketika kita nanti sudah di dunia nyata, di dunia industri, nanti teman-teman akan ketemu dengan yang namanya konflik ya. Konflik dengan teman sekantor, konflik dengan atasan. Lah kita jadi kuliah, teman-teman kuliah di kampus saja, kadang-kadang ada merasa konflik dengan temannya, teman seangkatan, atau bahkan kemarin ada beberapa saya lihat itu, ada yang tugas KP, satu kelompok, 3 orang, ternyata antar timnya itu juga ada konflik. Nah, disitulah kita bisa belajar. Jadi, agar kita bisa bertahan, agar kita bisa bisa istilahnya bisa jangka panjang untuk sukses ini, kita butuh yang namanya self motivation. Itu yang pertama. Yang kedua adalah self confidence, percaya diri. Nanti salah satu yang dinilai ketika kita di dunia industri, di dunia kerja adalah kepercayaan diri kita, self confidence. Teman-teman sebenarnya akan banyak belajar self confidence ini dari yang namanya organisasi ya. Makanya ini kan saya lihat sebenarnya ada waktunya regenerasi himpunan ya, himatisi ya. Ini sebenarnya himatisi menurut saya adalah salah satu tempat di mana kita bisa belajar yang namanya self confidence, belajar yang namanya percaya diri. Memang sih kalau kita di kamar, kita healing, kita santai-santai, kita rebahan di kamar nge-game atau scroll TikTok atau lihat YouTube itu memang nyaman, sangat nyaman. Tapi di situ banyak hal penting yang nggak bisa kita pelajari dari namanya interaksi dengan orang lain. Nah, ketika kita berinteraksi di organisasi, kita berinteraksi nantinya di dunia kerja, kita sangat perlu yang namanya self confidence dan seterusnya. Ada namanya integritas, ada namanya honesty, ada namanya optimisme, ada namanya entusiasme, ada namanya kooperatif atau kerjasama, ada namanya komitmen dan seterusnya. Itu nanti yang harapannya bisa teman-teman pelajari, bisa teman-teman gali ya, bisa teman-teman gali ketika teman-teman menjalani KP dan menjalani magang. Kira-kira itu untuk sedikit. Kemudian lanjut langsung saja ya ke hal yang agak teknis. Harapan nanti ketika teman-teman sudah ada rencana, sudah ada motivasi diri, sudah ada punya misi diri ketika menjalani KP atau magang nanti, teman-teman paham aturan teknisnya ya. Di sini saya melihat ada 2 tempat panduan. Yang pertama ada di Kamus Merdeka dan .kemdikbud.go.id. Teman-teman bisa buka semua panduannya di sini ya kira-kira.
Untuk yang webnya Kampus Merdeka sudah kelihatan ya. Nah, ini adalah webnya Kampus Merdeka. Teman-teman bisa dilihat di sini ya. Teman-teman bisa mencari program MBKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbud ya. Di sini dijelaskan ada beberapa program unggulan di sini. Yang pertama ada Kampus Mengajar, yang kedua ada MSIP atau Magang dan Studi Independen Bersertifikasi. Cuman sayangnya ini sudah agak telat ya. Jadi closing pendaftarannya tanggal 27 Januari 2023. Jadi karena kampus di TTS ini kalender akademiknya agak mundur ya dibandingkan dengan kampus-kampus lain, sehingga ketika mau ikut MSIP atau ikut bangkit dan seterusnya itu agak telat ya. Padahal ketika ikut MSIP atau ikut bangkit, teman-teman yang kemarin daftar bangkit pasti akan mengalami ya. Jadi ada mata kuliah di semester 5-nya atau semester ganjilnya yang belum keluar nilainya. Karena apa? Karena memang kita UAS saja belum selesai, kuliah juga belum selesai, tapi harus dibutuhkan nilai dari semester 5 ketika mendaftar MSIP atau bangkit tersebut. Jadi di sini ada, kalau Kemdikbud ada beberapa program unggulan, ada Kampus Mengajar, ada MSIP, ada pertukaran mahasiswa merdeka, bisa dilihat di sini, ada banyak program dan seterusnya. Sedangkan sekarang kalau saya lihat yang masih available kayaknya tinggal MSIP kemarin sudah ada yang daftar ya beberapa, bangkit juga sudah ada yang daftar, bahkan sudah ada yang lolos, dan seterusnya. Kira-kira nanti panduannya bisa dilihat di sini ya. Nanti bisa diklik di bagian program ini, dari sana akan diketahui panduan-panduan dari setiap program tersebut ya. Misalkan ada ikut Wirausaha Merdeka gitu ya. Coba kita lihat di sini. Nanti bisa dilihat masuk sebagai mahasiswa. Terus kemudian register dulu ya. Dan seterusnya. Jadi silakan teman-teman nanti coba dibuka lagi. Kira-kira dari yang bisa diikuti dari program Kemdikbud ini yang mana gitu ya. Itu yang pertama, jadi bisa dilihat di sini. Kemudian untuk yang kedua adalah kalau sekarang kayaknya teman-teman yang available adalah dari magang atau KP Mandiri ya. Magang atau KP Mandiri adalah magang atau KP yang teman-teman bisa mencari perusahaannya sendiri atau nanti yang ada penawaran dari CDC, dari Career Development Center-nya ITTS gitu. Untuk referensinya bisa dibuka di websitenya FTIP. Di sini lengkap panduannya gitu ya. Sudah biasa ya buka websitenya fakultas di ftip.it.telkom-sby.id, kemudian nanti dibuka di layanan mahasiswa, nanti ada layanan administrasi akademik gitu ya. Terus kemudian di sini dibuka silakan, ada yang tentang MBKM, di bagian MBKM sini. Terus ini akan ada penjelasan tentang kegiatan MBKM, akan ada panduannya. Di sini secara umum ada dua hal yang penting ya. Yang pertama di magang, yang kedua di kerja praktek. Juga bisa sih untuk studi atau proyek independen atau MBKM yang lain. Kita buka tentang magang dulu ya. Download dan bisa dibaca, panduannya sangat lengkap ya. Nah ini yang mungkin teman-teman ada yang belum begitu, masih bingung ya antara perbedaan magang sama KP itu sebenarnya apa sih? Ini adalah penjelasan mengenai program magang dan KP gitu ya. Jadi kalau KP itu sifatnya adalah wajib bagi mahasiswa. KP itu di SKS nanti akan ada mata kuliah namanya kerja praktek dan itu wajib diambil oleh setiap mahasiswa maksimal di semester 6 kalau nggak salah ya, semester 6 dan harus diambil gitu ya. Kalau belum mengambil kerja praktek maka akan tidak bisa untuk mengajukan TA setahu saya atau mungkin nggak bisa untuk lulus gitu ya. Nah untuk KP ini sifatnya lebih sederhana, sifatnya lebih santai gitu ya. Durasi pelaksanaannya mulai dari 1,5 hingga 2 bulan.
Terus kemudian untuk konversinya untuk KP ini hanya 2 SKS, jadi memang karena cuma sebentar jadi cuma 2 SKS. Terus biasanya kecenderungannya untuk mahasiswanya itu tidak mendapatkan gaji. Kalau magang biasanya di beberapa tempat karena dia di sebuah perusahaan, biasanya dia akan mendapatkan gaji gitu ya. Cuman kalau untuk KP ini dia tidak ada gajinya biasanya. Terus kemudian untuk ruang lingkupnya, biasanya untuk KP ini bisa dilaksanakan secara kelompok ya. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan dilaksanakan secara individu. Jadi bisa 1 orang, 2 orang, dan maksimal ada 3 orang gitu ya. Terus kemudian ini mekanisme penting yang tadi sudah disampaikan sama Pak Seno. Jadi setiap teman-teman itu mau ikut kerja praktek atau mau ikut magang itu harus mendapatkan atau konsultasi dulu dengan dosen walinya gitu ya. Jadi silakan konsultasi dengan dosen wali. Nanti teman-teman ketika sudah KP, ketika sudah magang juga akan mendapatkan form penilaian. Form penilaian nanti ada 2 hal, ada 2 tempat. Yang pertama dari tempat kita magang, dari perusahaannya, dari institusinya. Yang kedua adalah dari dosen wali atau dosen pembimbing dari KP atau magang tersebut ya. Jadi tetap di awal harus konsultasi dulu, harus komunikasi dulu sama dosen wali dan atau dosen pembimbingnya ya, kira-kira gitu. Ini mumpung ini kan sudah selesai UAS, teman-teman minggu depan itu sudah silahkan mencari, mumpung liburan silahkan healing silahkan ya. Tapi sambil healing itu dicari kira-kira saya mau magang atau saya mau KP di mana gitu ya. Cari-cari koneksi, cari informasi dan seterusnya. Walaupun memang beberapa kali kemarin ada program magang yang prepare yang disiapkan oleh CDC gitu ya, dan seterusnya. Sedangkan kalau magang durasinya lebih lama, walaupun memang magang ini sifatnya tidak wajib. Jadi sifatnya opsional, tidak wajib, yang wajib adalah KP, sedangkan magang ini adalah opsional. Namun magang ini bisa dihitung sebagai KP. Jadi magang ini sudah terhitung sebagai KP. Ketika sudah ikut magang, ya berarti nggak wajib KP. Karena nanti konversi mata kuliahnya adalah bisa mengambil konversi mata kuliah dari KP. Nah, kalau magang ini sifatnya pelaksanaannya lebih panjang, biasanya antara 3 sampai 6 bulan, memang lebih panjang. Mestinya ilmunya juga lebih banyak ya. Cuman memang tesnya juga biasanya ada tes lebih khusus kalau magang ini. Terus kemudian yang membedakan ini ya, jadi mahasiswa itu seringkali diperlakukan sebagai karyawan di perusahaan tersebut ya. Jadi nilai plusnya dari magang ini adalah dapat seolah-olah kita kerja di sana ya. Biasanya ada atasannya, kemudian ditaruh di divisi atau bagian tertentu, terus kemudian kita juga dapat perlakuan seperti kerja, kita biasanya juga dapat ID card, ada jam kerjanya pagi sampai sore, kadang-kadang juga ada seragamnya khususnya untuk anak magang dan seterusnya. Dan salah satu kelebihan dari magang ini adalah biasanya ketika performansinya ketika kita magang bagus, maka nanti ketika kita lulus kita akan dapat potensi besar untuk bisa kerja di tempat tersebut. Biasanya itu. Jadi nilai plus dari magang adalah itu. Jadi misalkan ada kebutuhan dan ada program rekrutmen dari perusahaan tersebut, biasanya kita akan dapat nilai plus ya. Selama ketika kita magang itu hasilnya juga bagus, performansinya juga bagus. Atau kinerja kita ketika magang itu juga bagus gitu ya. Itu kira-kira detailnya nanti bisa dibaca lagi ya di panduannya. Ini ada ketentuan juga mengenai program magang. Jadi biasanya untuk program magang ini ada IPK minimal yang biasanya disyaratkan oleh perusahaannya ya. Walaupun memang nilai IPK minimal ini enggak selalu 2,75. Ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan misalkan IPK-nya minimal 3, ada yang 3,2 dan seterusnya. Biasanya program magang ini dikelola oleh bagian HRD atau bagian SDM dari perusahaan tempat kita magang gitu ya. Kalau magangnya magang bangkit atau magang MSIB, mungkin nanti juga difasilitasi atau dikelola oleh Dignas ya, atau Dikbud ya. Terus selanjutnya ada KP yang syaratnya lebih gampang dan waktunya lebih pendek ya untuk KP ini. Namun konversinya juga lebih sedikit ya kalau KP ini dan seterusnya. Ini kira-kira sebagai gambaran. Yang pasti nanti teman-teman silakan mulai cari tempat, minatnya saya di mana, saya nanti passionnya di mana, keahlian saya yang bisa dikembangkan di mana. Nanti silakan teman-teman identifikasi. Selanjutnya silakan konsultasi dengan dosen
wali atau dosen pembimbingnya ya. Terus kemudian ada beberapa hal juga yang harus disiapkan ketika nanti teman-teman KP atau magang, yakni tentang form penilaian ya. Jadi form penilaian di sini ada dua. Yang pertama adalah form penilaian dari pembimbing lapangan atau dari perusahaannya. Yang kedua adalah form penilaian pembimbing dari akademik. Nah, bobot penilaian untuk pembimbing lapangan adalah 70%. Karena kan ketika kita KP atau ketika kita magang itu kan banyak waktu interaksi kita kan di tempat perusahaannya ya, di tempat KP atau magangnya. Sehingga bobot penilaiannya juga besar, 70%. Sedangkan pembimbing akademik nanti atau dosen wali atau dosen pembimbing kita, pembimbing KP magang kita adalah 30%. Di sini juga sudah ada form-form yang harus teman-teman siapkan, teman-teman prepare ketika teman-teman mengikuti KP atau magang. Bisa dilihat di panduan yang ada di webnya fakultas ini, PDF-nya ini. Nanti ada nama lengkap, ada form fakta integritas tentang kerja prakteknya, terus kemudian ada surat penerimaan atau penolakan kerja prakteknya, terus kemudian ada lembar kendali ya. Lembar kendali ini wajib diisi oleh teman ketika teman-teman menjalani KP atau magang di perusahaannya tersebut. Ada uraian hariannya dan seterusnya, unit kerjanya di mana, uraian singkat kerjaannya ngapain aja, terus juga ada tanda tangan dari pembimbing lapangan. Terus ini juga ada lebuk kegiatan. Kalau misalkan kegiatannya berlangsung 1 bulan, berarti nanti silakan. Ya kayak kita kalau kerja itu kan biasanya ada yang namanya absen ya. Ini boleh dibilang adalah semacam absen, tapi yang digunakan di sebagai log kegiatan kita untuk kampus, untuk di laporan KP-nya nanti atau laporan magangnya nanti ya. Jadi di sini kita berlatih gimana absennya itu kayak orang kerja gitu, dari pagi sampai sore dan seterusnya, aktivitasnya ngapain, dokumentasinya jika ada dan seterusnya. Terus terakhir di akhir masa magang atau masa KP itu nanti yang wajib juga disubmit ke fakultas adalah form penilaian. Ada form penilaian dari pembimbing akademik, nanti ada nilai-nilainya, ada beberapa indikator-indikator yang harus dipenuhi, apakah kurang, cukup, baik, atau baik sekali. Terus juga ada penilaian pembimbing dari pembimbing lapangan dari perusahaannya atau dari institusi yang tempat kita KP atau magang. Di sini bisa dilihat ya, poin-poinnya beda dengan kalau kita kuliah itu. Ada poin aspek penilaian integritas, ada ketepatan waktu dalam bekerja, ada kerjasama dalam tim, ada komunikasi, ada penggunaan teknologi, ada keahlian berdasarkan ilmu, ada pengembangan diri, dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat di sini, dari form penilaian ini memang rata-rata lebih ke arah attitude ya. Ada integritas, ada ketepatan waktu dalam bekerja, ada kerjasama dalam tim, komunikasi, terus ada pengembangan diri. Sedangkan skill dan keahlian lebih sedikit ya, poinnya lebih sedikit. Karena memang fokus dari KP dan magang ini adalah teman-teman bisa belajar tentang attitude tadi ya, yang saya sampaikan di awal tadi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih detail nanti bisa di sesi diskusi aja. Monggo saya kembalikan kepada MC ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Kamal atas penyampaiannya. Mengingatkan kembali, untuk teman-teman bisa mengisi link Google Form yang ada di kolom chat, karena data tersebut juga digunakan untuk pendataan prodi. Selanjutnya adalah tanya-jawab. Namun sebelum masuk ke tanya-jawab, akan ada pembacaan data MBKM untuk sebentar.
Untuk teman-teman yang sudah keterima bangkit, bisa sharing nih tipsnya gimana atau bisa cerita gimana sih perjalanannya sampai bisa keterima di bangkit. Mungkin untuk Mas Rian Dwiki bisa menceritakan pengalamannya mendaftar di bangkit. Ya, Assalamualaikum. Mungkin yang dimaksud cerita pengalaman itu yang kayak gimana ya? Ya, perjalanannya mendaftarnya bagaimana atau ada tesnya atau gimana. Ya sih, dulu kan itu perjalanan awalnya itu gara-gara ini ikut lihat-lihat di eh, kampus Merdeka. Terus kelihatan tuh ada Bangkit Academy. Terus saya coba lihat, kan ada 3 jalur sih. Cloud Computing, terus machine learning, sama yang satunya itu mobile kalau nggak salah. Terus saya inisiatif itu pilih cloud computing. Nah ini sebenarnya ini sebelumnya itu diajak oleh teman-teman saya. Nah saya ikutan akhirnya. Terus sampai tahap pendaftaran yang awal, saya masuk masih muda. Terus ada kayak ini apa itu tes. Nah tesnya ini rada lumayan biasa sih, karena pertanyaannya ini pertanyaan dasar. Jadi dan dikerjakan secara online, ya bisa dikerjakan lah. Terus habis itu waktu masuk sudah masuk tahap kedua, yaitu verifikasi kalau nggak salah. Itu tinggal ngirim-ngirim berkas-berkas yang dibutuhin. Lalu ada tes kebinekaan. Nah, pas tes kebinekaan ini tesnya ya cukup gampang sih, 30 soal, dan ini tentang wawasan biasa tentang ini kebinekaan. Ya tinggal dijawab terus sudah selesai. Habis itu yang terakhir ada ini verifikasi lagi, ngisi di Google Form. Ya setelah itu udah dinyatakan lolos sama ininya, sama pihak kampus Merdeka, sama Bangkitnya. Ya mungkin itu aja pengalaman dari saya. Ya, terima kasih atas ceritanya Mas Rian. Ya, sama-sama. Apakah ada teman-teman yang mau bercerita lagi? Bagaimana proses pendaftarannya di kampus Merdeka ini? Mungkin Mas Vito mau cerita bagaimana perjalanannya di kampus Merdeka. Oke, terima kasih untuk Luna. Sebelumnya suaraku masuk gak? Masuk. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan teman-teman, untuk yang kurang tahu itu, sebelumnya mohon izin juga, ini videonya tiba-tiba kameranya on off terus. Saya coba on tapi gak detect gitu. Oke, lanjut. Jadi perkenalkan, nama saya Alvito Devagamaya-Pani, biasanya dipanggil Alvito atau Vito, dari ID 01. Jadi sini saya ikut program MSIB, mendaftar di cukup banyak apply, ada sekitaran 10 lebih lah gitu, dan alhamdulillah saya lolos di salah satu di mana, lupa, di Telkom gitu, di Telkom Jogja, bagian IT integration gitu. Nah, untuk ceritanya prosesnya gimana pendaftarannya itu, jadi awal-awal itu ya sama seperti Mas Rian tadi. Jadi
saya melihat apa namanya program MSIB itu baru dibuka di Instagram resminya MSIB. Nah, di situ saya mulai ini apa namanya mempersiapkan lah kayak berkas-berkas, habis itu surat rekomendasi dan lain-lain gitu. Nah, itu saya cuman menghabiskan waktu dalam sehari aja sih untuk mengurus itu dan alhamdulillah bisa selesai gitu loh. Nah, terus habis itu mulai muncul nih ada kendala-kendala seperti yang dibilang sama Bapak Kamal tadi kayak semester kan nilai semester 5 kita kan memang belum ada karena memang masih belum UAS kan gitu. Nah, jadi di situ di IPK aku itu jadi tertulisnya itu cuma 3 aja gitu karena di apa di semester 5 IP di semester 5 di Pededikti itu tertulisnya 0 kan gitu karena memang masih belum diinput kan gitu. Jadi nah di situ mulai ada kendala-kendala, mulai di situ mulai saya menghubungi akademik, mulai konsultasi sama Pak Adib juga ini bagaimana solusinya gitu. Nah, sebenarnya untuk solusinya jujur ya nggak ada solusinya sih, jadi ya udah sih yang sabar aja atau nunggu keputusannya nanti gimana lolos atau enggak gitu, berserah diri aja deh gitu, coba apply yang lainnya juga gitu. Nah, seperti itu sih, itu untuk kendalanya gitu kan, tapi untungnya alhamdulillah walaupun dengan permasalahan IPK seperti itu ya akhirnya saya lolos juga gitu kan. Terus masalah apa lagi ya, untuk masalah kayak tes-tesnya itu kalau untuk yang MSIB itu kan untuk yang pemberkasan itu cuman tes ini aja, tes kebinekaan gitu kan ya. Tes kebinekaan itu sempat juga ada masalahnya, ada permasalahan yang mana itu server di pusatnya itu dan kalau nggak salah jadinya harus diundur gitu kan. Jadi tanggal 1 sampai 2 gitu. Tapi saya ikut yang mana ya? Ikut yang susulan tanggal 3 gitu. Untungnya ada susulan gitu kan tanggal 3. Ya udah, akhirnya saya ikut gitu kan. Nah, terus ikut situ untuk kebinekaan itu lebih ke ini sih apa namanya kayak mempertanyakan atau kayak mempertanyakan moral kita gitu loh, kasarannya seperti itu sih, kayak misal kalau yang aku lihat yaitu seberapa toleran Anda terhadap orang lain kayak gitu, kebanyakan memang pertanyaannya seperti itu gitu. Kalau misalnya agama ini apa temanmu beragama ini sedang beribadah tapi sedangkan kamu ada kegiatan lain, apa yang akan kamu lakukan, seperti itu contohnya gitu loh, pertanyaan cukup banyak lah pertanyaan seperti itu gitu. Itu yang kebinekaan. Terus untuk tips ya, untuk tips kalau dari aku sendiri lebih ke mempersiapkan diri sih gitu. Maksudnya mempersiapkan diri itu gini, kan untuk yang magang MSIB itu kan sebenarnya kan kalau misalnya kita ingin ngambil yang sesuai dengan minat kita, sesuai dengan apa namanya, misal pengen jadi web developer gitu. Aku ambil contoh misal pengen jadi web developer gitu. Nah, setidaknya kita bisa mencantumkan portofolio di situ loh. Kalau misalnya kita itu pernah membuat website dan semacamnya gitu. Minimal seperti itu gitu. Karena itu yang bisa apa ya? Menurut saya bisa dijadikan apa ya? Dijadikan patokan untuk penilaian gitu loh, untuk HRD-nya gitu loh. Nah, buktinya soalnya kenapa aku bisa bilang seperti itu? Soalnya sebelumnya itu ada beberapa teman saya itu yang dia itu di email sama HRD gitu kan untuk interview gitu. Nah, aku sendiri itu gak di interview gitu kan, heran gitu apakah aku gak lolos gitu. Ya udahlah kan akhirnya ya sudah, udah pasrah lah atau semacamnya gitu. Nah, ternyata aku di email gitu, tapi di emailnya itu bukan di email interview, di emailnya itu karena udah lolos pemberkasan. Terus langkah selanjutnya itu disuruh ngisi form yang mana itu tahapannya itu tahapan preliminasi kalau nggak salah gitu, kayak gitu. Jadi apa namanya, pemberkasan itu menurut saya itu penting gitu, apalagi kan apa namanya HRD pasti melihat juga dari ini, dari apa namanya, dari pengalamannya, dari CV-nya gitu, dari pengalamannya, proyek apa yang udah dikerjakan seperti itu. Jadi saran saya sih lebih dipersiapkan kalau misalnya ada proyek itu dari dosen atau apapun itu, coba inilah apa namanya, coba ikut gitu kan untuk nama-nama pengalaman juga seperti itu sih. Udah seperti itu sih Luna, terima kasih. Ya, terima kasih atas ceritanya Mas Vito. Baik, untuk selanjutnya akan ada tanya jawab. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian bisa on mic.
Baik, mungkin Mas Firmansyah bisa on mic untuk menanyakan. Ya, izin bertanya, untuk di program Bangkit itu sendiri kan di bagian aktivitas itu ada pengisian rekening bank. Sedangkan setahu saya di program Bangkit itu nggak ada pendanaan sama sekali. Dan banknya itu BRI. Masalahnya ada beberapa teman saya dan saya sendiri itu nggak ada bank BRI. Itu perlu diisi atau dikosongi aja? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Firmansyah. Oh iya, sorry, izin jawab ya. Kalau detail saya kurang paham ya, apakah harus diisi rekening BRI-nya atau enggak. Mungkin dari teman-teman yang lolos Bangkit kemarin mungkin malah lebih paham. Pas itu sempat diisi enggak? Atau di skip aja? Dari Mas Rian atau Mas. Yang lolos Bangkit kemarin siapa aja? Mas Rian ya? Iya, Pak, saya juga termasuk Nah, lolos. kemarin sempat rekening BRI gimana? Diisi atau di skip? Saya skip saja dulu. Skip ya? Tapi Iya, lolos karena ya? iya, karena saya nggak punya Oh bank iya. BRI. Oke. Karena jarang ada yang punya saya ya, mungkin rekening BRI-nya. Ya, berarti kesimpulannya di skip bisa ya, karena Mas Rian sudah terbukti dengan tanpa diisi pun bisa lolos gitu ya. Mungkin ada tanya lain. Atau mungkin ada yang masih bingung, kira-kira ini saya mau KB atau magang gimana ini? Saya kenalan di perusahaan juga nggak ada, terus bahkan mungkin saya masih bingung sebenarnya skill saya atau yang mau saya cari itu apa, keahlian saya itu apa gitu ya. Kalau tadi dari Mas Rian kan, oh saya sudah punya gambaran saya pengen jadi cloud engineer gitu ya. Nah mungkin di sini ada sebagian teman-teman yang mungkin masih belum kebayang saya pengen jadi web developer atau cloud engineer juga enggak atau apa itu mungkin ada, mungkin bisa diskusi, monggo silakan. Oh ya, mungkin saya mau nambahin tadi yang tanya tadi ya. Teman-teman mungkin kalau tanya ada rekening dan seterusnya tadi. Ini sebenarnya ini kan program Bangkit itu kan juga masuk di kampus Merdeka, punyanya Dikti ya. Nah, kayaknya template-nya itu sebenarnya pendanaan ini diperuntukkan untuk yang magang sebenarnya. Tapi karena mungkin sistemnya Bangkit itu sama, mungkin masih di copy paste sama mereka, jadi tetap ada kolom itu gitu. Jadi sebenarnya diabaikan aja nggak apa-apa karena untuk yang Bangkit kan nggak ada pendanaan ya. Nah, tapi kalau mau lihat, teman-teman kan bisa masuk ke itunya nggak? Ada sistemnya. Loh, saya keluar. Enggak.
oh ya ada masuk ke itunya kan ya, ke akunnya masing-masing kan ada di situ ada kalau yang mau yang mungkin sudah daftar ya, ada itunya nggak? Pas apa pendanaan gitu ada harus masukin rekening nggak gitu ya? Kalau memang nanti masukin rekening ya tinggal masukin apa tinggal dimasukkan lagi gitu. Kalau yang sudah keterima gitu. Kalau yang belum mungkin bisa diabaikan aja sih. Karena saya lihat itu kalau yang sebelum-sebelumnya nggak ada nomor rekening untuk bangkit gitu. Ya, terima kasih pada Pak Kamal dan Pak Seno atas jawabannya. Mungkin untuk Alvito bisa on mic. Oke, terima kasih Luna. Sebelumnya mohon izin bertanya, Bapak. Jadi saya masih bingung nih Pak, untuk yang magang ini tuh nanti konversinya bagaimana ya? Kira-kira itu sistemnya nanti bagaimana ya Pak ya? Karena kan kalau misalnya dari MSIB sendiri itu kan kayak ngasih 20 gitu. Tapi saya yakin pasti dari kampus itu kan bukan nggak mungkin sih, kayak nggak nggak semua orang yang ikut magang MSIB itu pasti bisa dapat 20 SKS, bisa dikonversikan jadi 20 SKS kan Pak ya. Saya dengar juga katanya itu tergantung dari apa yang saya ambil gitu kan, dari magangnya gitu. Nah, kalau misalnya nggak sesuai dengan matkul yang nggak sesuai dengan matkul yang saya ambil di semester 6 gitu misal, jadi atau di semester depannya gitu, jadi nggak bisa dikonversi gitu. Nah, mungkin bisa mohon ini Pak diperjelas kembali Pak. Terima kasih. Mungkin saya jawab aja ya kalau mungkin Pak Kamal gini. Gini Vito. Jadi di apa kurikulum baru kita itu sudah mengakomodasi proses MBKM gitu ya. Jadi nanti kalau Vito ikut MBKM itu nanti akan misalkan ikut studi independen ini ya, bangkit ya. Saya MSIB Pak. Oh, MSIB ya. MSIB kan ininya apa? Magang ya berarti ya di Iya, Telkom ya. iya betul. Nah, berarti magang gitu ya. Magang itu nanti di kurikulum baru itu sudah ada magang 1 sampai 6 gitu. Jadi kalau Vito misalkan ngambilnya magang 6 bulan, ya nanti kita bisa konversi sampai 20 SKS. Itu kalau magangnya 6 bulan. Tapi itu syarat pertama. Syarat keduanya adalah magang ini tuh nanti akan menggantikan slot mata kuliah pilihan. Nah, Vito sudah ngambil mata kuliah pilihan berapa? Masih belum sih Pak, kan belum bisa ngambil. Untuk yang Ya, semester kalau 6 kan ini nanti ada yang ngambil atas, ada yang ngambil mata kuliah pilihan gitu ya misalkan ya. Nah, kalau misalkan belum ngambil, yaitu nanti bisa dikonversi ke 20 SKS gitu. Jadi nanti akan ada magang 1 di ini ya di transkripnya nanti ya akan ada magang 1, magang 2, magang 3 sampai magang 6 plus KP kalau magangnya nanti Vito 6 bulan gitu. Itu untuk menggantikan itunya konversinya. Jadi tidak dikonversi ke mata kuliah wajib gitu. Jadi Vito tetap harus menyelesaikan mata kuliah wajibnya gitu. Paham nggak ya Vito? paham Pak gitu. Mohon izin bertanya sekali lagi, bisa nggak Pak? Iya silakan. Iya Pak. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, nanti berarti cuman mata kuliah pilihan aja ya yang dikonversi ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, pertanyaan saya yang selanjutnya itu, kalau misalnya kan berarti kan magang saya kan mulai tanggal 16 ini Pak, mulai tanggal 6 Ya. Februari gitu. Artinya, dan itu magang saya kan cuman magang saya 4 bulan Pak gitu. Nah, terus berarti itu kan nanti akan berbentrokan sama perkuliahan juga gitu. Nah, kira-kira nanti ketika saya magang itu nanti saya benar-benar magang, full magang, atau saya harus menyambi dengan kuliah juga Pak, seperti itu. Karena kan seperti yang Bapak jelaskan tadi, untuk mata kuliah wajibnya itu kan saya tidak dikonversi seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Oke, karena ini magang kan sifatnya opsional gitu ya. Jadi memang bisa ada efek ataupun tidak. Nah, misalkan Vito magang 4 bulan gitu ya. Nanti akan dikonversi kan ada hitung-hitungannya. Kalau 4 bulan ini maksimal berapa SKS
gitu. Nah, nanti akan dihitung sama dosen wali gitu ya. Maksimalnya berapa ini kalau misalkan hanya 4 bulan gitu. Nanti kan ada hitung-hitungan jamnya. Kalau di dikti itu ada hitung-hitungan jamnya. Jadi berapa banyak magangnya berapa lama dikonversi ke SKS gitu. Nah, kalau Vito ini magangnya ini di perusahaan dan itu tidak memungkinkan untuk kuliah, ya memang harus full magang. Apalagi kalau ada aturan di perusahaannya tidak boleh disambi dengan kuliah gitu ya. Ada beberapa kemarin kasus bahwa dia tidak boleh misalnya dia kerjanya memang seperti jam karyawan gitu ya. Artinya kan tidak bisa memungkinkan untuk ikut kuliah. Ya sudah, berarti SKS itu yang akan dikonversi sebagai mata kuliah Vito semester itu. Gitu. Nah, nanti artinya di semester berikutnya Vito harus menyelesaikan kekurangan SKS-nya. Misalkan di semester depan ini Vito harus ngambil mata kuliah ABC, wajibnya ya ABC dengan pilihannya yang sudah diambil gitu. Nah, artinya di semester genap tahun depan itu Vito harus mengambil mata kuliah wajib yang belum diambil di mata kuliah sekarang. Semester besok gitu. Yang di saat itu Vito lagi magang gitu. Jadi nggak bisa fokus tetap magang, tapi dengan konsekuensi nanti semester berikutnya harus ngambil mata kuliah wajib yang kurang gitu, atau semester depannya ngambil yang kurang gitu. Intinya nanti saat lulus itu sudah 144 dengan mata kuliah wajib sudah diambil semuanya. Gitu Vito. Nah, itu tapi saya tambahin sedikit lagi. Ada konsekuensi bahwa kalau misalkan ikut magang, kemungkinan besar tidak bisa 3,5 tahun itu sangat mungkin. Gitu ya. Jadi kalau yang ikut 3,5 tahun, tolong diperhitungkan dengan baik-baik, tolong dicek baik-baik SKS-nya, konsultasi dengan dosen walinya, apakah kalau ikut magang bisa tetap 3,5 tahun atau tidak, gitu ya. Karena kemungkinan besar akan mata kuliah wajibnya kan harus diambil lagi gitu ya. Itu menyebabkan kemungkinan besar bisa tidak 3,5 tahun. Tapi ada juga yang bisa memang. Karena dia sudah ngambil mata kuliah di atasnya terus gitu ya. Jadi memungkinkan bisa untuk 3,5 tahun. Nah, tapi kemungkinan besarnya beberapa memang bisa jadi 4 tahun. Bahkan mungkin gitu ya, kalau memang ada yang kurang sebelum-sebelumnya SKS-nya, itu bisa jadi lebih dari 4 tahun gitu. Nah, itu tolong koordinasi dengan dosen pembimbingnya masing-masing untuk dihitung dulu tuh. Kira-kira kalau saya ikut magang sekarang SKS-nya seperti apa gitu. Mungkin gitu Vito. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup sih. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih pada Pak Seno atas jawabannya. Baik, mungkin Mas Salman bisa on mic untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman. Ya, saya ingin bertanya, Pak. Nah, kan kalau tadi Alvito kan tanyanya tentang magang, tentang SKS kalau magang ya, Pak. Nah, kalau misal kebetulan saya sendiri daftarnya di studi independen, Pak. Nah, kalau di studi independen itu untuk SKS-nya bagaimana ya, Pak? Kan kalau tadi kan kalau magang kan misal apa maksudnya SKS semesternya itu gimana kan, sedangkan kalau studi independen kan kayak cuman kayak ada kuliah tapi jamnya malam gitu Pak. Jadi apa paginya juga tetap kuliah di kampus, terus malamnya baru ikut studi independennya, terus juga untuk konversinya itu bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, saya bantu jawab juga lagi ya. Mungkin nanti Pak Kamal bisa nambahin kalau ada yang kurang ya Pak. Untuk studi independen dari aturan kampus kita juga bisa dibaca di webnya FTIB juga teman-teman. Studi independen itu maksimal 20 SKS. Jadi sama seperti studi independen itu bisa maksimal juga 20 SKS. Jadi nggak apa-apa, tetap dikonversinya nanti ada studi independen 1, 2, 3, sampai 6 plus KP. Nah, pertanyaannya apakah boleh
sambil mengambil mata kuliah atau tidak? Jawabannya tergantung dengan tempat MSIB teman-teman. Kalau MSIB-nya memperbolehkan untuk ngambil mata kuliah, ya nggak apa-apa. Dan teman-teman sanggup gitu, misalkan, oh ini nanti akan dikonversi 20 SKS. Artinya, dalam satu semester kan maksimal 24. Artinya bisa nambah maksimal sampai 1 atau 2 mata kuliah yang dimana SKS-nya maksimal ada 24. Gitu. Nah, kalau misalkan MSIB-nya ternyata hanya berapa bulan, misalkan hanya 2 bulan atau 3 bulan, kan SKS-nya, sebentar ya, saya cas HP, cas laptop dulu, ini mau mati. Oke, maaf tadi ngecas dulu. Oke, jadi kalau magangnya misalkan hanya berapa bulan, nah nanti kan akan dihitung, oh ini konversinya berapa SKS gitu ya. Nah, berapa SKS itu mungkin bisa juga sama tadi. Kalau aturan memperbolehkan di tempat MSIB-nya untuk mengambil mata kuliah di kampusnya, ya berarti teman-teman juga sama, maksimalnya ada tetap 24 SKS gitu ya. Seperti itu. Jadi tergantung di tempatnya. Pertama, keduanya adalah maksimal 24 SKS. Itu pun kalau teman-teman IPK-nya juga memenuhi untuk bisa dapat 24 SKS gitu kan ya. Jadi kan kalau di atas 3 IPK-nya bisa dapat IP di semester sebelumnya di atas 3 bisa ngambil 24 SKS gitu. Jadi kalau kurang ya berarti maksimal kan memang 20 gitu ya. Jadi dilihat juga dari berapa lama teman-teman MSIB-nya gitu atau studi independennya gitu. Itu Salman. Atau mungkin Pak Kamal ada tambahan? Ya, terima kasih Pak Seno. Sebagian besar sudah disampaikan Pak Seno ya. Terus kemudian mungkin untuk konversi mata kuliah biasanya dilaksanakan di depan Pak ya, kalau nggak salah. Jadi sebelum berangkat MSIB itu biasanya ada dapat semacam surat dari kampus, terus di situ ada kira-kira perhitungan konversi mata kuliah yang bisa dikonversi berapa SKS biasanya gitu. Dan biasanya rundingan dengan dosen pembimbing atau dosen walinya ya, kira-kira itu. Jadi hitungannya berapa nanti biasanya ditentukan di awal sebelum berangkat KP atau magang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sekedar saran sih di luar topik. Kadang-kadang itu dari beberapa mahasiswa itu memang ada yang istilahnya terobsesi untuk lulus 3,5 gitu ya, seolah-olah itu sebagai sebuah prestasi ya. Ini sekedar saran ya, sekedar saran sebagai saya yang mungkin sudah beberapa kali di beberapa perusahaan. Kalau misalkan 3,5 itu ternyata kurang bisa menggali belajar kita di kampus itu, kalau saran saya sebaiknya ya, ini memang subjektif ya, sebaiknya itu jangan. Jadi menurut saya sih 3,5 itu bukan sebuah prestasi yang istimewa yang itu diminati oleh perusahaan-perusahaan, sebenarnya enggak. Ketika 3,5 maka otomatis dia diterima di perusahaan itu atau dapat nilai plus, sebenarnya enggak selalu. Namun yang lebih penting adalah portofolio kita selama kita kuliah di kampus ini apa saja, track record-nya apa saja, prestasinya apa saja, itu sebenarnya yang perlu teman gali sebanyak-banyaknya ya. Karena apa? Karena kesempatan kita jadi mahasiswa itu adalah hal yang kayaknya nggak akan terulang lagi gitu ya. Bisa jadi nanti jangan-jangan nanti ketika kita sudah fokus ngejar 3,5, istilahnya sekedar ngejar nilai, mungkin portofolionya biasa-biasa saja, ternyata setelah lulus, setelah wisuda, ternyata portofolio kita kurang diminati oleh perusahaan-perusahaan tadi. Kalau saran saya sih sebaiknya ya 4 tahun, tapi selama 4 tahun itu dioptimalkan, benar-benar dioptimalkan, nyari kesempatan magang, nyari kesempatan apa dan seterusnya. Saran saya sih itu memperbanyak portofolio kita, sehingga kita lulus 4 tahun, tapi begitu kita lulus 4 tahun langsung dapat kerjaan, itu lebih bagus daripada mungkin lulus 3,5 tapi karena portofolionya terbatas malah sempat nganggur berapa lama dulu ya bahasanya gitu ya, sempat nganggur berapa lama gitu karena memang output
sekarang kampus-kampus IT itu kan banyak ya. Sedangkan mungkin kebutuhannya juga nggak sebanyak yang lulusan itu tadi. Jadi yang sebaiknya perbanyaklah portofolio selama masih kuliah itu saja. Jangan terlalu terobsesi sama angka 3,5 tahun itu. Ini sekedar saran subjektif dari saya. Mungkin sebagai bahan pertimbangan saja untuk teman-teman. Terima kasih. Pak, permisi. Ya, saya mau tanya lagi, Pak. Tadi yang apa dari jawaban Pak Seno yang perkara soal mata kuliah pilihan itu, Pak, kan katanya nanti dikonversinya dari mata kuliah pilihan gitu, baru bisa jadi 18 SKS. Nah, kalau misal saya kan kebetulan sudah ambil 2 mata kuliah pilihan, Pak. Nah, berarti itu SKS-nya nggak bisa dikonversi sampai 18 karena mata kuliah pilihan saya sudah saya ambil di semester sebelumnya. Atau bagaimana, Pak? Iya sama. Jadi maksimalnya hanya apa tadi sesuai dengan mata kuliah pilihannya. Nah, sebenarnya bisa aja dikonversi ke apa namanya tetap 20 SKS gitu ya. Tapi nanti bukan menggantikan mata kuliah wajib. Jadi SKS-nya Salman nanti lebih dari 144. Gitu. Misalkan semester ini dikonversi ke 20 SKS nih, tetap nih walaupun Salman sudah ngambil 2 mata kuliah pilihan gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti tetap ada studi pada 1 sampai 6 plus KP, tapi mata kuliah wajibnya tetap harus diambil. Jadi nanti di akhir akhir studi nanti Salman lebih dari 144 gitu. Jadinya 150 ya karena nambah 6 SKS kan gitu ya. Kayak gitu. Jadi tidak menggantikan kuliah wajib intinya. Dan hanya bisa menggantikan mata kuliah pilihan. Gitu. Nah, kalau mau ya nggak apa-apa mau dikonversikan 12 KS gitu. Tapi ya itu tadi tetap harus mengambil mata kuliah wajibnya. Gitu sih. Gimana? Paham? Ya, paham, Pak. Saya paham, Pak. Terima kasih jawabannya Pak Seno dan sarannya dari Pak Kamal. Ya, terima kasih pada Pak Kamal dan Pak Seno atas jawabannya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kembali. Mungkin Mas Rahmat ingin bertanya atau Mas Abil mengenai SKS atau tentang Kampus Merdeka ini. Sudah terwakilkan. Atau teman-teman yang ingin bertanya tentang KP, dari tadi kan kita membahas tentang Kampus Merdeka, studi independen. Mungkin ada yang ingin bertanya-tanya tentang KP, gimana persiapannya atau harus apa ya Pak ya kita? Ya itu bisa sih. Iya Pak, jadi saya mau bertanya Pak, seperti yang diomongin Luna tadi itu nanti kira-kira KP itu nanti persiapannya seperti apa Pak? Terus habis itu untuk pemilihan kayak tempat magangnya itu nanti kayak bagaimana Pak? Gitu. Apakah mahasiswa harus nyari sendiri atau bagaimana? Oh iya, izin jawab ya. Jadi untuk defaultnya untuk KP ini memang mahasiswa nyari sendiri ya, nyari sendiri nanti mau KP di mana dan seterusnya. Kalau misalkan ada kesulitan nanti baru silakan konsultasi dengan dosen wali atau dengan saya ya, silakan nanti kita bantu nyarikan tempat KP-nya. Cuman secara umum by default mahasiswa nyari sendiri sih. Harapannya saya nanti awal semester depan atau akhir liburannya sudah punya rencana ya, sudah punya
kira-kira saya mau KP di sini, saya mau KP di sini kira-kira itu. Jadi monggo waktu liburan ini silakan sambil ketemu teman, ketemu saudara, ketemu paman atau apa yang kerja di mana, mungkin bisa nyari tempat KP atau bisa browsing-browsing nanya ke kakak kelas mungkin ya, tempat KP di mana dan seterusnya, kira-kira itu. Sehingga nanti awal semester ketika ngambil SKS KP itu sudah siap lah tempatnya, kira-kira itu. Sekarang masukan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Oke, mungkin saya sedikit nambahin ya. Kalau KP ini sebenarnya teman-teman bisa mencari sendiri atau bisa ngobrol dengan CBC. Pernah ke CBC teman-teman? Belum pernah Pak. Nah, di CBC itu di ini ya di lantai 2 ya, di bagian kemahasiswaan. Itu ada unitnya bagian CBC. Nah, itu teman-teman bisa konsultasi ke sana. Kira-kira ada nggak rekanan perusahaan yang lagi buka lowongan untuk KP gitu. Nah, karena KP ini kan relatif singkat gitu ya, dan memang sudah common gitu di tempat-tempat lain, jadi kemungkinan memang banyak perusahaan yang buka untuk KP gitu. Jadi teman-teman bisa dapat saran juga dari CDC. Tapi kalau CDC biasanya memang sudah rekanan dengan kita gitu ya, dan kebanyakan kemungkinan memang Telkom. Walaupun tidak untuk kemungkinan di perusahaan lainnya gitu. Tapi alangkah baiknya sih kalau teman-teman KP-nya juga sesuai dengan bidang teman-teman gitu ya, bidang yang teman-teman pengen harapkan gitu ya, nanti pengen dalami gitu. Plus KP ini bisa juga magang dan KP ya. Itu plus juga bisa sebagai tempat teman-teman mencari data, mencari judul untuk nanti tugas akhir gitu. Jadi bisa dipersiapkan untuk nanti kalau tugas akhir saya mau bisa juga dilakukan seperti itu. Jadi sekali mendayung dua pulau terlampaui gitu ya. Jadi bisa sekalian jadikan tempat untuk mempersiapkan tugas akhir gitu. Jadi tidak hanya menggugurkan kewajiban seperti kata Pak Kamal tadi di awal, tapi juga bisa jadi bekal kalian nanti buat tugas akhir. Mungkin gitu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Seno dan Pak Kamal atas jawabannya. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka saya akhiri sesi tanya jawab ini. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Sebelum itu kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Untuk teman-teman dipersilahkan on cam untuk memulai sesi dokumentasi. Yang lain juga on cam. Untuk Mas Rian bisa dibantu untuk sesi dokumentasinya. Dan teman-teman yang lain silahkan on cam terlebih dahulu.
Ayo teman-teman on cam semua buat dokumentasinya. Nah, baik Mas Rian, bisa dimulai untuk sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah join dan sudah on cam. Terima kasih telah mengikuti acara sosialisasi MBKM Teknologi Informasi 2023 pada hari ini. Dari awal hingga akhir, tak lupa saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah lolos program MBKM. Semoga bisa mengikuti program ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Mungkin dari Pak Seno atau Pak Kamal ada kalimat penutupan. Oke, mungkin dari saya ya, sedikit aja. Jadikan program MBKM ini memang sebagai tambahan ilmu buat teman-teman, tambah ilmunya, tambah wawasannya, tambah pengalamannya, dan tambah koneksinya. Karena program ini benar-benar bagus dan tidak hanya menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar bisa menjadi manfaat buat teman-teman, terutama untuk menyiapkan kalian siap kerja nanti. Mungkin gitu aja dari saya. Terima kasih. Tetap semangat. Ya baik, terima kasih Pak Seno untuk kalimat penutupnya. Saya sebagai MC pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Makasih. Man. Ya, Mat. Lapar, Man. Lapar. Mat Rahmat, kau bugil Rahmat. Lah enggak, bajuku merah. Anu. Wah, anjir. Parah. Anjir. Oh iya, Nggak pakai matching banget baju. ya. Iya. Waduh. Baru sadar aku anjir. Gak pakai baju, Mat. Pakai aku anjir. Wih. Jatuh kameraku. Warna oranye bajuku. Parah. Wah, pas foto berarti kayak bugil ya? Ya, Iya. Ya Allah. Astagfirullah. Gak ada yang bilang loh.